Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, kita akan lihat Yohanes bab 14 ayat 21 hingga ke 23 dengan tajuk ini. Bagaimana untuk memiliki hati yang mengasihi dan mentaati Tuhan. Mari kita baca dari ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, soalan edisi ini, soalan yang pertama, menurut teks ini, bagaimanakah seseorang itu menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan? Apakah kesannya apabila seseorang itu dapat melaksanakan itu? Dan soalan yang kedua, bagaimana Yesus menolong kita mengasihi seperti mana yang dikehendaki dalam soalan yang pertama ini? Mari kita lihat sekali lagi soalan yang pertama. Nah, menurut teks ini, bagaimanakah seseorang itu menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan? Apakah kesannya apabila seseorang itu dapat melaksanakan itu? Yesus mengatakan dalam ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Seorang yang mengasihi Tuhan adalah seorang yang menuruti perintah Tuhan. Inilah kata ayat ini dalam ayat 15. Dia akan hidup dalam ketaatan, melakukan firman Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, akan menuruti perintah Tuhan, maka dia akan hidup dalam ketaatan, melakukan firman Tuhan. Dan Yesus mengulangi kebenaran ini dua kali di dalam petikan ini di ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihiku. Dan ayat 23, jika seorang mengasihi aku, apa akan dia buat? Dia akan menuruti firman-Ku. Amin. Maka saudara, sebanyak 3 kali dalam petikan yang singkat ini, Yesus mengatakan bahwa seseorang yang mengasihinya adalah seorang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, bukan saja memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan atau membacanya setiap hari, tetapi taat menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Malah ketaatan melakukan firman Tuhan itu adalah tanda bahwa kita benar-benar adalah orang percaya dan kita menunjukkan bahwa kasih kita kepada Tuhan itu adalah sempurna. Dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 5 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, ya, menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Nah, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, ayat ini sekali lagi menunjukkan kasih dan ketaatan menuruti firman Tuhan. Dua-duanya, kasih dan ketaatan. Dan kedua-dua kasih dan ketaatan ini saling berkaitan. Sehingga kita boleh berkata, seorang yang kalau dia mengasihi Tuhan, dia akan mentaati perintah Tuhan. Nah, begitu juga sebaliknya seorang yang mentaati Tuhan,
Karena dia mengasihi Tuhan. Haleluya. Nah, itulah sebabnya kasih merupakan hukum terutama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sendiri. Nah, Yesus mengatakan dalam Matius 22 ayat 40 ini, pada kedua hukum inilah, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi satu sama lain, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, ayat ini sangat menarik karena perkataan tergantung dalam ayat ini. Yaitu, kalau kita dapat melakukan satu hukum ini, yaitu kasih, kita akan dapat melakukan semua hukum-hukum dalam Taurat dan kitab para nabi. Jadi, saudara, bermulalah dari kasih. Start from love. Apabila seorang mengasihi Tuhan, ia tidak akan mau melukakan hati Tuhan. Sebaliknya, ia akan melakukan segala sesuatu untuk menyukakan hati Tuhan. Itulah kasih. Kasih tidak bertindak jahat tetapi bertindak baik. Maka kasih adalah kegenapan, kegenapan kepada semua hukum Allah. Semua hukum Allah itu sudah dapat tersimpul di dalam satu hukum ini, yaitu kasih. Haleluya. Apabila seorang dapat mengasihi dalam ketaatan, nah Yesus mengatakan ini. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Inilah kesan dia apabila kita mengasihi dan mentaati. Dan dua ayat ini berbicara tentang pernyataan dan penyertaan Tuhan dalam perhubungan yang paling dalam dan yang perhubungan yang paling kekal, dapat diam bersama-sama, tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah Bapa. Haleluya. Nah, memang Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Kita harus percaya itu. Tuhan sudah ada. Tetapi di sini berbicara tentang persekutuan yang paling dalam, yang dekat bersama Tuhan. Haleluya. Saudara, seharusnya perkara yang paling bahagia bagi seseorang percaya adalah dapat merasakan penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Haleluya. Penyertaan Tuhan itu sudah mencukupi. Karena apabila Tuhan menyertai, Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan ada dalam hidup kita. Itulah segala-galanya. Seluruh berkat rohani surga dapat kita kecapi bersama Tuhan yang menyertai. Amin. Ya, seperti mana Daud mengatakan dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, itulah kerinduan Daud. Nah, oleh karena Yesus memberitahu sebanyak 3 kali dalam petikan singkat ini bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti perintah Tuhan, maka ia adalah sangat penting, sangat-sangat penting. Ya, jadi apa yang kita perlu usahakan adalah perhubungan kita dengan Tuhan dan jadikanlah itu sebagai keutamaan hidup. Dengan itu kita akan mengalami penyertaan dan persekutuan Tuhan yang paling luar biasa dalam hidup kita. Dan itulah yang paling bahagia. Itulah yang paling bahagia. Haleluya. Dan soalan kedua di sekarang, bagaimana Yesus menolong kita mengasihi seperti mana yang dikehendaki dalam soalan yang pertama ini.
Saudara, hanya seorang yang lahir kembali dalam Yesus akan dapat mengasihi dengan hati yang mentaati perintah Tuhan. Bahkan ketaatan hidup adalah satu tanda seseorang itu benar-benar telah mengenal Tuhan. Nah, Yohanes menuliskan ini di 1 Yohanes bab 2 ayat 3 hingga ke 5. Saya bacakan ini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Adakah kita seorang yang seperti itu? Nah, ayat ini berkata, kalau kita tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi sebaliknya ya, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Amin. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Haleluya. Saudara, kemampuan untuk mentaati dengan kasih, kemampuan ini juga diberi Tuhan apabila kita lahir kembali. Ini adalah karena pada saat kita percaya, kita menerima hati yang baru dan roh yang baru. Inilah juga ciri-ciri perjanjian baru, the new covenant, yang dinyatakan dalam perjanjian lama yang disebut oleh Yehezkiel dalam 36 ayat 26 dan 27. Saya akan baca 26 ayat ini ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Haleluya. Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu. Perhatikan, Tuhan yang memberikan. Tuhan yang memberikan. Tuhan di sini memberikan hati yang taat. Haleluya. Dan perhatikan ayat 27 ini. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh siapa? Roh Allah. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Inilah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dan teks Yehezkiel 36 ini memang bersesuaian dengan teks Yohanes 14. Yang mana Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan diam di dalam kita. Haleluya. Dan dengan kelahiran baru, kita menerima hati yang baru dan roh yang baru. Dan dengan itulah juga kita mendapat kerinduan yang baru dan segala kemampuan yang diperlukan untuk apa? Untuk hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Saudara, sekiranya ini adalah benar, maka seorang murid Yesus yang sejati akan selalu ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Mau belajar firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu. Sebab saudara, inilah juga pekerjaan Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran yang sentiasa mau mengajar segala sesuatu kepada kita. Nah, inilah yang kita sudah belajar sebelum ini dalam ayat 26. Ya, Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan katakan kepada kita. Haleluya. Saudara, adakah kita mempunyai kerinduan untuk firman Tuhan? Adakah kita mempunyai hati untuk membaca, hati untuk belajar firman Tuhan? Adakah membaca Alkitab membebankan atau menggembirakan? Saudara, bermulalah dari hukum terutama. Apa itu hukum terutama? Kasih. Mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan harap kita akan mempunyai semangat seperti Nabi Yeremia yang mengatakan dalam Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Wow,
Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Haleluya. Ya, saudara, jadilah ini sebagai doa kami dan usaha kita semua. Kita harus pertama-tama mengambil usaha, yaitu bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, kata ayat ini. Bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami puji, kami sanjung, Bapa yang kami kasihi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Tuhan, kami sadar, kami harus jaga hati kami untuk mengasihi-Mu lebih dari segala-galanya. Kami mau hati yang merindukan firman-Mu, menikmati firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kegirangan bagi kami dan kesukaan bagi hati kami. Haleluya. Ya Tuhan, kerjakanlah ini dalam hati kami semua. Kami mau berubah. Tolonglah kami berubah. Bila Roh-Mu bekerja, kami mau mentaatinya. Kalau kami gagal dan jatuh, tolonglah kami untuk bangkit semula dan menjadi lebih taat dan lebih mengasihi Engkau. Sehingga ketaatan kami menjadi lebih sempurna dan berkenan kepadamu ya Bapa. Ya Bapak, lakukanlah itu, kerjakanlah itu dalam hati kami, supaya mengasihimu dan mentaatimu akan menjadi suatu yang natural bagi kami, natural dan bukan membebankan. Suatu kesukaan yang kami mau lakukan, bukan lagi menjadi seperti suatu kewajiban. Ya Bapa, suatu yang natural, suatu kesukaan. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.